semuanya, kembali lagi bersama Mami Kira here. Oke, kali ini aku mau bikin YouTube tentang perkenalan. Kenapa aku di Korea, kenapa aku sampai tinggal di Korea, kenapa bukan nikah sama orang Korea, kok tiba-tiba tinggal di Korea. Ya, gitu deh. Jadi vlog aku tuh sebenarnya menceritakan tentang tips, tentang adventure karena aku nggak selamanya tinggal di Korea, guys. Gitu. Jadi aku ke Korea itu bersama keluarga. Jadi suami itu sebenarnya dapat kerjaan di Korea. Suami dapat kerjaan di Korea 4 tahun yang lalu. Yang pastinya aku itu pindah ke Korea dari tahun 2018, Juli 2018. Terus aku sama suamiku tuh udah nikah selama 11 tahun. Jadi kita tuh pindahan dari Indonesia. Jadi di Indonesia itu aku tinggal waktu aku nikah, suamiku kerjaannya di Indonesia. Nah selama Indonesia aku mempunyai anak Jason dan Kira. Oh ya, mungkin kalian juga bertanya-tanya siapa sih Carly? Carly itu anak aku juga dari suami aku. Jadi James itu punya anak Carly. Tapi Carly itu dari kecil udah sama aku, guys. Makanya dia panggil aku mami juga. Jadi ya anak aku juga dong ya. Terus apa lagi ya? Terus oh ya, mungkin kalian lihat aku lagi di luar nih. Inilah kawasan apartemen aku juga. Mungkin coba dilihat bentar ya. Itu aku lagi di tamannya itu di sini ada 3-an gitu deh, ada 5 kalau nggak salah sih sebenarnya. Jason lahir di Indonesia, terus umur Jason waktu itu 7 tahun, terus umur Kira 4 tahun, kita pindah ke Korea. Nah, kalian pasti pengen tahu deh di mana aku dapetnya Keisha itu dapetnya di Korea. Dulu aku tuh pas sempat pindah ke Korea itu kan 4 tahun yang lalu, nggak kepikiran. Jadi nggak kepikiran banget pengen punya anak lagi gitu kan. Cuma memang udah rezekinya kali ya. Jadi setelah 3 bulan, bulan Desember itu aku baru tahu kalau aku hamil Keisha. Nah Keisha lahir 2019 Juli ya. Jadi Keisha itu umurnya mau 3 tahun sekarang. Dapat juga oleh-oleh dari Korea ya. Nah terus aku mau bilangin kalau aku itu orang Belitung, aslinya Sumatera Selatan. Aku tuh lahir di Belitung. Terus suami aku itu orang Australia, aslinya dari Brisbane. Terus semua keluarga aku tuh dari Belitung. Cuma aku emang anaknya emang perantau dari sekolah. Dulu aku sekolahnya di Bogor, terus aku kuliahnya di Jakarta, dan akhirnya menikah. Dan akhirnya di sini saya di Korea. Saya adanya di Seoul. Waktu itu saya nikah dengan suami saya ini, nikah secara Islam di Belitung. Disaksikan, terus keluarganya dari suami saya dua-duanya datang juga dari Australia. Jadi saya sudah tinggal di Korea ini 4 tahun. Alhamdulillah, saya senang banget di sini. Orang-orangnya semuanya ramah-ramah, enak deh pokoknya. Cuma emang nggak pernah tinggal di luar ya. Aku juga nggak pernah loh tinggal di Australia sebenarnya, walaupun suami dari Australia. Dari semenjak nikah itu kita tinggalnya di Indonesia, di Jakarta. Nah aku ke Australia itu setahun sekali karena holiday aja visiting family ya.
yang di Korea, maksudnya karena si James suami saya masih ada orang tua, masih ada kakak, saudara-saudara. Jadi kan selama di Korea aku ngerasa aku happy banget sih di sini, seneng banget gitu loh dengan udaranya, dengan orang-orangnya. Emang sih pertama kali nyampe sini tuh aku tuh nggak bisa bahasa Korea. Bahasa Inggris aku juga masih belepotan. Ya udahlah, tapi alhamdulillah masih survive sampai sekarang. Nah, anak-anak di sini juga seneng banget. Anak-anak aku pindahan dari British School Jakarta. Nah, kebetulan apartemen aku ini beradanya deket banget dengan sekolahnya anak-anak, yaitu Dulwich. Dulwich itu international school juga, jadi British school. Jadi sistemnya British juga. Jadi transferan anak-anak dari Jakarta ke Korea itu nggak terlalu nggak terlalu beda banget, karena sistem sekolahnya sama. Makanya aku choose Dulwich School. Dan kebetulan juga apartemen aku ini deket banget dengan sekolah. Kalau jalan kaki ya 5 menit, kalau 7 menit deh kalau pelan-pelan ya. Ya, kalau kalian ada semua pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain, tolong aja ditulis di komen. Terus mungkin aku bisa jawab atau aku nggak bisa jawab. Ya, karena kan aku emang nggak tinggal di Korea ya, baru 4 tahun ini aja. Tapi aku pengen ngasih lihat ke kalian semua di vlog-vlog aku ini kemana aja sih, gimana sih orang Korea tuh gitu kan. Aku mau ngajak kalian semua visiting tempat-tempat yang ada di Korea ini gitu loh. Terus harganya berapa, ya pokoknya semua tentang Korea lah. Nanti kalau aku pindah ke lain kota lagi, ya another city again. Kalau di Indonesia tuh kan hidupnya enak banget, ada pembantu, ada supir, ada. Mungkin buat kalian yang ada, maksudnya gaji pembantu itu di Korea ini, ya Allah guys, itu mahal banget. Dan itu dia tuh pakainya per jam loh, waktu aku pindah ke Korea. Kalau lucunya lagi nih ya, kalau orang Indonesia kan kalau lihat anak banyak tuh udah biasa ya, anak sampai 6 gitu kan. Orang tua aku punya anak 6, terus misalnya anak 4 itu mah biasa, anak 3 kurang gitu kan, kurang, tambah lagi gitu kan, kalau di Indonesia loh ya. Nah, pas aku nyampe Korea semua pada kaget aku punya anak 4. Mereka sampai gini, gitu kan. Terus aku juga, dan aku tuh di sini tuh emang menjadi seorang ibu banget gitu loh. Dan aku nggak kerja, pokoknya kerja aku tuh cuma untuk ngurus anak aku di sini gitu. Ada juga sebenarnya aku punya yang bersihin rumah seminggu sekali aja datang, karena kan aku tinggal di apartemen, aku bukan tinggalnya di rumah besar gitu, enggak. Apartemen aku mungkin sekitar besarnya cuma 180-an meter square gitu loh, 4 kamar juga gitu. Nanti aku ada room tour ya buat kalian di vlog aku selanjutnya. Jadi pas aku nyampe sini tuh mereka semua pada kaget gitu loh, dan aku juga ngerasanya kenapa ya gitu kan, ternyata tinggal di Korea, Bo, ya ampun, Maharani ya. Maharani. Dan aku juga baru tahu gimana ngurus anak sendiri, gimana berisiknya di rumah tanpa ada yang bantuin. Pokoknya ya, tapi alhamdulillah sih kalau semuanya kita jalanin, semuanya life will be easy. Mau ngasih tahu, kebetulan ini zuhur, mau ngasih tahu juga guys, di Korea itu kalian nggak akan pernah mendengar azan, nggak ada. Dan aku juga cuma tahu satu di dekat sini ya, maksudnya daerah aku tuh satu masjid yang adanya di Taiwan. Jadi aku kalau mau sholat, kalau mau apa, semuanya pakai waktunya. Tapi waktu Korea ya, maksudnya sholat zuhur, subuh gitu kan, terus isya, ya dengarnya semuanya dari handphone
dari aplikasi. Iya, aplikasinya Muslim Pro, Bo. Terus balik lagi. Nah, Carly itu sekarang alhamdulillah udah kuliah di Australia. Alhamdulillah satu udah selesai, alhamdulillah. Nah, tinggal 3 lagi nih, aku ngurus 3 anak lagi nih. Nah, aku ini kalau kalian mau tahu, aku ini daerahnya di Ban Podong, ini di kota Seoul, adanya bener-bener di seberang Han River. Jadi kalau dari apartemen aku itu bisa ngeliat Han River, jadi view-nya Han River. Nanti pas aku room tour, aku kasih lihat kalian semua ya. Oke guys, segitu aja perkenalan dari saya. Habis ini saya mau ngopi dulu, beli kopi dulu di sekitar sini aja sih. Jadi di daerah sini itu, di daerah saya ini, maksudnya di apartemen saya ini ada 2 coffee shop. Emang untuk residence-nya ya, untuk yang tinggal di sini. Jadi kalau nggak tinggal di sini nggak bisa ngopi atau beli kopi di sini. Saya mau ngopi dulu, terus jemput anak sekolah deh. Jemput Jason udah nggak dijemput lagi. Terus jemput Kira, terus jemput Keisha di daycare. Ikutin deh, ikutin ya. Nah, ini masih di daerah ini, di apartemen aku. Nah, ini taman yang tadi aku bikin perkenalan dengan kalian ini di sini. Mejanya di sini. Nah, enaknya tuh di sini tuh sepi banget kalau jam-jam segini. Nah, tapi nanti kalau sore itu banyak banget anak-anak yang main. Dan kita juga ada 5 playground loh di sini. Nah, aku ngasih ngeliat nih. Nah, itu kita jalan ke sini. Playgroundnya di sini itu besar banget, ada berapa? Apartemen aku tuh besar banget. Nah, ini biasanya bisa ngopi-ngopi juga nih di sini. Tara, ini dia coffee shopnya. Tea House. Bahasa Inggrisnya itu artinya do not open it, please tell the staff. 안녕하세요. 아메리카노 하나? 따뜻한가요? 네? 핫? 핫. 감사합니다. 바이오라 please. Yes, thank you. Thank you. Ini dia. Enak banget nih sambil kalau aku jadi jemput anak sekolah, tunggu dulu di sini ngopi-ngopi sendiri ya. Kalau udah bersihin rumah ya. Oke, nah harganya nih, ini kartunya. Jadi bayarnya juga pakai kartu. Jadi uang kalian itu tidak berfungsi di sini. Jadi kalau ada yang mau ke Korea, saya bisa ngasih kopi doang. Karena uang kalian tidak berfungsi di sini, berfungsinya kartu ini aja. Buat di apartemen saya ya. Terus harganya itu aku kasih lihat ya. Itu setengah harga dari yang di luar ya, setengah harga. Jadi cuma 2.000, 2.500, 1.500, 3.500 harga kopinya. Kopi itu di Korea itu sekitar 4.500 sampai 4.000 sampai 4.500. Itu sekitar 41 buat satu gelas ya, 41
Rp40.000 Rp45.000 sampai Rp55.000 buat satu kopi, tergantung kopinya. Kalau aku sukanya americano. Americano ini kayak kopi hitam, jatuhnya kopi hitam. Karena aku nggak suka manis-manis. Nah, tapi kalau di sini harganya, karena saya tinggal di Korea, saya tinggal di apartemen ini, itu harganya setengah harga di sini. Kalian tadi udah lihat kan, itu harganya ada yang 2.000, 1.500, tergantung. Kalau yang 3.500 itu mungkin udah pakai apanya. Kalau plain kayak saya gini 2.000. Jadi kan lebih murah ya daripada di coffee shop selain di apartemen saya sendiri. Makanya kalau saya ada teman-teman anak sekolah gitu kan, saya bawa aja ke sini. Saya suguhin kopi aja. Sama misalkan mereka maunya yang snack apa kek gitu kan. Gitu. Jadi harganya di sini lebih murah, setengah harga daripada di coffee shop yang di luar apartemen saya. Saya minum dulu. Oke guys, thank you so much for watching. Bye bye. Sarang.